ya mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dan memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Juga karena kasih dan anugerahnya yang besar, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online ya mari yang ke-183 pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Tema dalam ibadah online ya mari kali ini yaitu doa dan misi yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Evangelis Mega Komalasari Komase. Sahabat ya mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan sukacita. Kita naikkan pujian yang berkata doa mengubah segala sesuatu. Bila didoakan dengan yakin
Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Bapa di surga, kami percaya di dalam kasih Tuhan kami ada boleh sampai hingga saat ini kami boleh ada. Itu karena anugerah Tuhan. Kami percaya ada kedekatan antara hati Tuhan dengan hati kami. Saat kami berdoa, saat kami bermisi, saat kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami untuk Tuhan. Mari urapi kami Tuhan, supaya hati kami terus terangkat kepada Tuhan. Dan kemuliaan-Mu mampir Tuhan, hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesus ada sobat kita. Tiba saatnya kita akan kepada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup kita dan memimpin kita kepada kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memujikan untuk Tuhan, nyanyian pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, nama
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Ibu Evangelis Mega Kumalasari Komase. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan sama-sama menyatukan hati kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada setiap kami. Kami diberkati dengan kami boleh menikmati kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, secara khusus kami mau sama-sama belajar firman-Mu, apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Roh Kudus, singkapkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Mari kuduskan, urapi dan layakkan hamba-Mu. Berikan hamba-Mu pengertian, supaya yang hamba sampaikan sungguh berasal dari hatinya Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Yamari di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Puji nama Tuhan. Saudara, ada satu hal yang saya mau sampaikan buat saudara sebelum kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi saudaraku. Dimanapun saudara berada saat ini, pastikan terima dengan iman saudara bahwa engkau dikasihi Tuhan. Dan saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang kasih-Nya sempurna saudara. Kasih-Nya adalah kasih yang tidak bersyarat, unconditional love. Kasih-Nya itu adalah kasih yang menerima saudara dan saya apa adanya. Kasih Yesus adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang sempurna, kasih yang adil. Wow, kasih Yesus itu adalah kasih yang gak lekang oleh waktu saudara. Kasih-Nya itu kasih yang gak pernah bosan. Meskipun sering kali firman Tuhan katakan saya dan saudara tidak setia, tapi Tuhan kita Tuhan yang setia. Dan kita bersyukur saudara bahwa kita memiliki kasih-Nya Yesus. Saudara, kita ketahui bersama kasih suami kepada istri, sebaliknya kasih istri kepada suami bisa berubah-ubah saudara. Kasih anak kepada orang tua lebih-lebih, kasih orang tua kepada anak. Yang namanya di dunia ini saudara, semua bisa berubah. Tapi ada satu kasih yang gak pernah berhenti, yang gak pernah capek buat mengasihi saudara, yang gak pernah bosan, yang gak pernah lekang oleh waktu. Hanya kasih-Nya Yesus. Amin saudara. Kita bangga, kita bersyukur kita punya Yesus. Dan saudara, firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang sangat familiar. Saya tahu saudara pasti hafal di luar kepala ayat ini. Saudara nggak perlu buka Alkitab. Ayat yang sangat famous. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini dengan jelas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan orang-orang Kristen. Saudara, ayat ini tidak mencatat karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang Kristen atau kepada pendeta-pendeta, kepada aktivis gereja. Tapi ayat ini dengan jelas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. So saudara, betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih-Nya luar biasa. Betapa kasih-Nya itu dalam, panjang, lebar, tinggi. Wow, luar biasa saudara. Kasih-Nya Tuhan kita buat setiap orang. Dan saya mau katakan kepada saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan kita orang-orang beruntung? Karena kita punya Yesus saudara. Itu lebih dari cukup. Kita punya Yesus, Allah yang peduli kepada saudara, Allah yang memperhatikan saudara, Allah yang menebus, Allah yang menyelamatkan saudara dengan saya.
Saudara, kalau bukan karena Yesus kita mati, kita binasa, kita nggak punya masa depan, kita nggak punya pengharapan, kita mati di dalam kekekalan. Tapi saudara, ayat ini berkata karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia menyelamatkan setiap kita, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya cuma satu-satunya anak Dia serahkan untuk saya dan saudara supaya kita terima keselamatan. Jadi keselamatan terlihat dengan jelas bahwa ide keselamatan, inisiatif keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan turun dalam diri Yesus Kristus. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Dia tebus saudara dan saya. Kita yang mati binasa, Dia tebus, Dia pindahkan saudara dan saya untuk kita terima kehidupan yang kekal. Karena Tuhan tahu saudara, betapapun usaha manusia, betapapun amal ibadah, perbuatan baik, bahkan agama sekalipun tidak bisa menyelamatkan saudara. Hanya kasih Yesus. Amin saudara. Saudara bangga memiliki kasih-Nya Yesus. Saudara bersuka cita memiliki Yesus dalam hidup saudara. Oh, buat saya saudara satu kehormatan, satu kebahagiaan, satu sukacita, saya boleh memiliki Yesus dalam hidup ini. Saudara, latar belakang saya kalau saudara lihat banyak kali ketika saya menyampaikan firman Tuhan, orang selalu bertanya, orang apa ibu ini? Ya, tadi saya belum sempat menyampaikan kepada saudara ya, nama saya itu Mega. Saudara, kalau saudara lihat dari nama Mega itu nama orang Jawa saudara. Tapi kalau dilihat casingnya, pasti orang akan lihat nih casingnya casing Bollywood nih. Orang mana nih si ibu ini ya? Nah saudara, mama saya ini India asli saudara, asli. Papa saya orang Jawa asli, orang Jawa Timur. Lahirlah anaknya seperti ini dengan casing Bollywood. Kemudian saya menikah dengan orang Manado dan kami dipercayakan anak pertama saya itu ketika berumur 4 bulan 8 hari Tuhan panggil pulang. Nah saudara, kalau saya bicara tentang bagaimana Tuhan memanggil pulang anak saya, bagaimana saya mengalami kedukaan, bagaimana saya mengalami kesedihan oleh karena Tuhan mengambil anak saya yang pertama, ya khususnya buat ibu-ibu tentu tahu ya gimana kita baru punya anak, baru senang-senangnya punya anak dan Tuhan ambil. Nah saudara kalau saudara suka nonton film India itu pasti filmnya panjang saudara ya, nggak ada film India yang pendek, itu nggak ada. Nah saudara, yang berdiri di tempat ini yang saudara lihat dari handphone saudara atau dari TV saudara adalah orang yang Bollywood, boleh dibilang Bollywood, pasti khotbahnya panjang saudara, story-nya panjang saudara. Nanti next ada kesempatan saya akan cerita bagaimana Tuhan berperkara dalam kehidupan saya. Dari asik-asiknya saya bekerja, saya tinggalkan pekerjaan saya untuk melayani Tuhan, dan saya baru punya anak pertama dan Tuhan panggil pulang. Ya, itu ada story-nya sendiri saudara. Tapi hari ini saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak lama-lama saudara. Ya, yang penting firman itu masuk dalam hidup saudara. Saudara, firman Tuhan itu jangan kita bangga saudara hanya sekedar jadi pendengar firman. Kalau cuma sekedar jadi pendengar firman itu nggak ada apa-apanya saudara. Saudara, ketika saudara menjadi pendengar firman dan firman itu saudara hidupi, firman itu saudara lakukan, baru itu powerful saudara. Kuasa firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup saudara. Itu sebabnya jangan bangga hanya sekedar jadi pendengar firman. Amin saudara. Mari firman yang saudara terima hari ini, firman yang saudara dengarkan saat ini, hidupi dan lakukan. Amin. Saudaraku, kembali saudara, betapa Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan kita menerima kita apa adanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus datang untuk semua suku bangsa. Dia nggak pilih-pilih suku-suku tertentu. Dia nggak lihat latar belakang saudara. Kasih-Nya begitu adil, kasih-Nya begitu sempurna. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, latar belakang mama saya adalah bukan Kristen.
Papa saya Kristen, tapi mama saya bukan Kristen. Kalau saudara tahu ya, agama Hindu itu ada agama Hindu, India itu ada agama Hindu dan ada agama Sikh. Agama Sikh ini tidak menyembah dewa, tapi mereka ada guru-guru. Dan inilah mami saya agamanya Sikh. Tapi ajaibnya saudara, meskipun saya dilahirkan dari seorang ibu yang tidak mengerti, tidak tahu bahkan siapa itu Yesus, tapi sejak kecil ke gereja itu selalu rambut kami, kebetulan ya orang India saudara tahu ya, rambutnya panjang-panjang. Mami saya dandanin saya, buat rapi rambutnya. Saya dan kakak-kakak saya, kami 3 bersaudara, saya yang paling kecil. Itu mami saya rapiin kami semua saudara. Untuk hari Minggu dibawa ke gereja. Mami saya cuma nganter sampai ke gereja. Sudah ditinggal ada papa saya, nanti pulang sama papa saya. Dari kecil saya melihat pemandangan mami saya berdoa agamanya. Pakai selendang, ada bukunya di kamar. Begitu taatnya mami saya berdoa dengan cara lamanya, dengan cara agamanya itu saudara. Dan beberapa puluh tahun kemudian saudara, mami saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia menjadi percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mami saya dari suku Penjabi saudara. Suku Penjabi pada saat-saat itu masih sangat sedikit, mungkin boleh dibilang mami saya mungkin yang pertama terima Yesus. Dan tidak mudah buat orang India, suku Penjabi untuk percaya Yesus. Dan saya bersyukur saudara bahwa mami saya boleh menerima Tuhan Yesus, dan perjalanan berikutnya mami saya menjadi seorang pendoa syafaat. Dan kalau hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada, saya boleh menyampaikan firman Tuhan, saya boleh melayani Tuhan, salah satunya karena doa mami saya saudara. Karena doa mami saya. Gak pernah terpikirkan bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan, gak pernah terpikirkan. Tapi saya tahu bahwa ini adalah benih mami saya berdoa buat anak-anaknya. Dan sekarang kami 3 bersaudara, kakak saya yang laki-laki juga seorang yang bekerja di marketplace, tapi juga melayani Tuhan sebagai pengkhotbah juga. Kakak saya yang perempuan juga aktif di gereja, ibu rumah tangga, tapi seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Dan yang paling kecil saya juga orang yang senang berdoa. Dan saya tahu bahwa ini adalah warisan dari ibu saya saudara. Bahwa ibu saya, dari saya kecil saya melihat ibu saya selalu berdoa buat anak-anaknya. Setiap kali saya masuk kamar, posisi mama saya itu lagi berdoa. Nanti saya keluar, lihat posisi mama saya berdoa. Ada apapun, selalu doa, doa, dan doa. Ibarat kata saudara ya, orang udah panik, taruh kunci mobil di mana? Wah, saya taruh dompet di mana? Udah panik. Mami saya bilang apa? Sini dulu, tenang. Mami doa dulu, kita doa dulu, Tuhan ingetin di mana aku taruh kunci. Saudara, itu hal yang simple, tapi itulah saya melihat contoh yang baik yang ditinggalkan mama saya dalam segala hal, doa, dan doa. Nah saudara, singkat cerita saudara, 2021 mami saya sudah kembali ke rumah Bapa di sorga, papa saya 96. Dan begitu banyak hal yang ditinggalkan, diwariskan. Saudara, bicara mengenai kami, saudara, keluarga besar mami saya, sebagian besar adalah orang-orang yang belum percaya Yesus. Sebagian besar adalah orang-orang yang belum Kristen, saudara. Tapi sepanjang hidup mami saya, kami ada satu komunitas Penjabi gitu saudara ya, yang kalau mereka ada wedding atau ada kematian, mami saya tetap ajak saya dan mami saya untuk pergi ke sana. Tujuannya apa saudara? Karena banyak beberapa orang-orang Penjabi yang sudah Kristen, ketika mereka Kristen, mereka langsung memisahkan diri dari komunitas Penjabi. Saya bilang kepada mami saya juga bilang ke saya, kalau seperti itu bagaimana kita bisa menceritakan tentang Yesus kepada mereka? Bagaimana kita bisa bicara bahwa Yesus itu Yesus yang baik? Kita bisa bersaksi kalau kita menutup diri dari mereka. Itu sebabnya saudara, selama mama saya hidup, dari saya kecil, remaja, saya kuliah, saya sudah menikah pun, sampai akhir hidup mama saya, kalau ada acara yang menyangkut dengan orang-orang India itu saudara, saya akan diajak mama saya, dan saya senang sekali ikut. Saya senang sekali bertemu dengan keluarga, dan mami saya akan mulai cerita, ini om kamu, ini tante kamu, ini hubungannya seperti ini. Dan mereka tahu
tahu bahwa saya dan mami saya Kristen dan mereka menaruh hormat. Mereka bilang, cuman kalian loh orang Kristen yang masih mau ketemu dengan kami. Saudara, itu buat saya adalah misi, saudara. Ya, bagaimana Tuhan sudah selamatkan keluarga saya, Tuhan sudah selamatkan mami saya. Kita nggak bisa bangga hanya sekedar jadi orang Kristen, saudara. Kita nggak bisa, harusnya hati kita nggak tenang nih. Cuman sekedar jadi Kristen, cuman sekedar KTP-nya Kristen mungkin berganti, atau kita sekedar pakai kalung salib, aksesoris kita Kristen, orang tahu kita Kristen, kita ada di satu gereja, kita anggota sebuah gereja, mungkin kita anggota dari gereja yang besar, gereja yang terkenal, terus kita bangga. Saudara, Tuhan gak pernah tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Mari saudara, saya mengajak setiap kita miliki, cintai Tuhan dan punya hati misi. Karena hatinya Tuhan itu hati misi, saudara. Ya, kalau ibaratnya saudara ya, kalau kita ketemu Tuhan, ya, kalau kita ketemu Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, terus kita mau belah hatinya Tuhan, itu dalam hatinya Tuhan itu misi, hati misi. Hati misi itu apa? Hati yang terbeban dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin, saudara. Nah, hati misi itu harus kita miliki, saudara. Saudara dan saya, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita sama. Apa yang Tuhan rasakan, apa yang ada dalam hatinya. Kita nggak bisa berpangku tangan, cuman bangga minggu ke gereja tanpa doing something great untuk Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang kita lakukan, saudara. Kita nggak bisa lihat, waduh, orang tua kita belum kenal Tuhan. Mungkin latar belakang saudara ada yang belum percaya Yesus, belum kenal Tuhan. Terus yang penting aku udah selamat, aku ke gereja, aku pelayanan. Kita nggak bisa seperti itu, saudara. Mari miliki hati misi. Amin, saudara. Nah, saudara, memberitakan Injil itu bukan hanya tugas daripada pendeta, bukan hanya tugas dari gembala sidang. Memberitakan Injil ini tugas setiap kita. Amin. Ini tugas setiap kita, saudara. Memberitakan Injil, ya. Kita baca dulu firman Tuhan, ya. Nanti kalau saya nggak baca ayat, nanti gawat ya, saudara, ya. Dipikir ini dasarnya apa nih? Cuman baca-baca sendiri, ya, nggak jelas gitu. Saudara, kita baca Matius 28, ya. Ini terkenal, ya, The Great Commission, ya. Ini Matius 28. Ya, saya akan bacakan. Kalau saudara sedang tidak memegang Alkitab, nggak apa-apa, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Tapi kalau di dekat saudara ada Alkitab atau ada handphone yang ada Alkitab, saudara bisa buka dan kita akan baca bersama-sama. Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, memberitakan Injil, kalau kita baca, ini adalah sebuah perintah. Ini bukan anjuran, ini bukan himbauan, tapi yang namanya memberitakan Injil ini perintah, saudara. Dan ini tidak berlaku hanya, karena kamu pendeta, gembala sidang, ya aku santai-santai aja. Memberitakan Injil bukan tugas aku yang penting minggu ke gereja. No. Saudara harus ambil tugas ini, saudara. Ini perintah Tuhan untuk semua kita. Ya, saya akan jelaskan sedikit, nanti mungkin ada banyak yang bertanya, terus kalau memberitakan Injil gimana? Saya kan nggak bisa khotbah, saya nggak bisa nyanyi, saya doa aja gemeteran. Terus gimana dong saya memberitakan Injil? Saudara, sebelum saya lanjut, memberitakan Injil banyak hal saudara bisa lakukan, ya. Nggak semua orang terpanggil untuk menjadi seorang pengkhotbah, seorang ahli teologi. Tapi saudara bisa
melakukan banyak hal sesuai talenta saudara, sesuai kemampuan saudara, lewat tutur kata saudara, lewat perilaku saudara, lewat kebaikan yang engkau lakukan, lewat perbuatan kasih. Orang lihat saudara, ya, nggak semua orang kan baca Alkitab, mereka nggak tahu Alkitab, tapi saudara, orang bisa baca hidup saudara. Amin, saudara. Orang bisa baca hidup saudara tuh nampak, kelihatan. Ya, lewat hal yang sederhana, saudara bisa beritakan Injil. Apa yang diajarkan Injil, apa yang ditulis di Alkitab, mengasihi, berdamai, mengampuni, berbuat baik. Ketika orang-orang di sekitarmu melihat apa yang engkau lakukan, mereka akan dibuat terkagum-kagum loh saudara. Mereka akan tanya, siapa sih dia? Apa sih agamanya? Kok lain ya? Saudara, luar biasa saudara, ada banyak hal. Jadi no reason saudara ya untuk bilang penginjilan itu tugasnya gembala, penginjilan itu tugasnya orang-orang yang sekolah Alkitab. Tidak saudara, penginjilan, memberitakan Injil itu kabar baik, harus diberitakan kepada siapapun. Itu tugas saudara dan saya. Amin. Memberitakan Injil adalah kehendaknya Allah. Ya, kita baca lagi saudara ya, dari 2 Petrus, memberitakan Injil. Yang pertama adalah sebuah perintah, bukan himbauan, bukan anjuran. Kalau anjuran atau himbauan tuh begini saudara, ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat ya mari, kalau bisa, kalau ada waktu, ayo kita rame-rame memberitakan Injil. Itu namanya himbauan. Bisa ikut, nggak ikut ya nggak apa-apa, sakarep-karepnya kita saudara. Tapi yang namanya perintah, hai sahabat, ya mari, dimanapun engkau berada, mari beritakan Injil. Ini satu keharusan, perintah dari atasan kepada anak buah. Kita anak buah, kita anak, dia bapak kita. Apa yang bapak perintahkan, kita lakukan. Amin. Dengan sukacita saudara. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, memberitakan Injil itu adalah kehendak Tuhan. Saya baca dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Dikatakan seperti ini saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya apa saudara? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi yang namanya memberitakan Injil, yang pertama itu adalah perintah Tuhan. Memberitakan Injil yang kedua adalah kehendaknya Tuhan. Saudara, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, harusnya yang menjadi kehendaknya Tuhan itu menjadi kehendaknya kita. Yang menjadi isi hatinya Tuhan itu menjadi isi hatinya kita. Yang menjadi pikirannya Tuhan itu menjadi pikirannya kita. Yang menjadi pemikirannya Tuhan, yang menjadi hatinya Tuhan, selaras. Jadi kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita mengasihi Tuhan. Jangan saudara cuma bilang aku mengasihi Tuhan, rajin ke gereja, tapi hati saudara nggak pernah sinkron dengan hatinya Tuhan. Itu masih omong kosong saudara. Amin. Mari tahun ini saudara, ini kita baru masuk ke bulan ketiga, masih ada 9 bulan untuk kita mau go deeper dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, yang namanya memberitakan Injil, yang namanya misi, itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya doa. Doa dan misi ini boleh dibilang kembar siam, ini saling membutuhkan, dempet, saling nggak bisa dipisahkan. Saudara, saya membaca ya, kita baca sekali lagi saudara. Ada satu ayat kita baca dari Efesus. Saya ketika mendapatkan ayat ini saudara, saya berpikir wow, memang betapa pentingnya yang namanya doa untuk sebuah misi saudara ya. Misi perlu doa dulu baru misi jalan saudara. Efesus 6 ayat 18 dan 19.
Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya lihat ya, ayat ini ada berbicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus yang tulis ya. Rasul Paulus ini adalah seorang pemberita Injil yang terdidik. Wah, kalau saudara mau tanya pengalamannya, kemampuannya tidak bisa diragukan lagi. Tapi yang namanya Paulus itu masih meminta jemaat untuk doakan aku ya. Doakan aku. Kita baca dulu saudara ya. Supaya jangan saudara berpikir ini cerita-ceritanya saya gitu ya. Kita baca di Efesus 6 ayat 18 sampai 19. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini ayat 19. Paulus ngomong apa saudara? Juga untuk aku. Paulus yang begitu, kalau saudara sering baca tentang Paulus, sangat educated saudara, ya sangat pintar ya, punya pengalaman, punya kemampuan, nggak diragukan lagi untuk memberitakan Injil. Seorang yang seperti Paulus saja masih memerlukan yang namanya dukungan doa. Sampai Paulus ngomong ke jemaat di situ, ngomong apa saudara? Dia bilang di ayat yang ya, untuk aku, doain aku ya. Supaya apa? Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil. Saudara, yang namanya Rasul Paulus, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan, masih mementingkan yang namanya doa. Dia merasa bahwa doa itu sangat-sangat menopang. Dia katakan, supaya ketika aku membuka mulutku, aku dikaruniakan perkataan yang benar. Artinya yang namanya Paulus sangat bergantung kepada kekuatan doa. Sekalipun dia ngerti banyak, dia tahu teologi, dia tahu mungkin teknik untuk memberitakan Injil, untuk menginjil orang, tapi dia tidak pungkiri ada satu kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang dia sangat perlukan, yaitu kekuatan doa. Kekuatan doa dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia katakan kepada jemaatnya, doain aku ya, doain aku. Dan ayat yang ke-19 yang selanjutnya dikatakan ayat 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dari ayat 19 dan 20 ini saja saudara, dua kali Paulus ngomong, doain aku, doain aku. Saudara, keberhasilan sebuah penginjilan itu sangat-sangat bergantung kepada yang namanya kekuatan doa. Amin saudara. Nah saudara, hari-hari ini Tuhan juga membawa saya untuk masuk lebih dalam lebih dalam yang dengan yang namanya doa saudara. Saya sangat menikmati yang namanya doa. Seperti di awal saya jelaskan kepada saudara bahwa dari kecil remaja saya melihat contoh doa dari ibu saya. Setiap kali saya masuk kamar, mama saya itu buat dandan ya, para wanita, para ibu-ibu, gadis remaja yang menyaksikan khotbah pada saat ini. Saya melihat bagaimana mama saya mau dandan aja doa, Tuhan berkati dandananku supaya apapun itu menjadi berkat buat banyak orang. Mau mandi, itu air didoain biar air ini menyegarkan tubuhku, menyegarkan tulang-tulangku. Mami saya suka masak dan ini nurun ke saya juga. Saya juga suka masak. Saya ngeliat mami saya kalau mau masak, Tuhan berkati tanganku Tuhan, supaya apa yang aku masak itu dapat dinikmati oleh semua keluargaku, mereka senang, dan itu nurun ke kami saudara. Dari saya melihat saya suka berdoa, kakak saya yang laki-laki juga suka berdoa. Waduh, yang perempuan lebih lagi doanya nomor 2. Dan saya melihat ini satu warisan yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini mari lebih banyak berdoa, bergaul lebih intim dengan Tuhan. Saudara, penginjilan itu based on love. Kita nggak bisa menginjil, kita nggak akan bisa memberitakan kabar baik, kita nggak akan pernah bicara tentang Yesus kalau kita nggak punya kasih, saudara.
Kalau kita nggak punya hati misi, dari manakah datangnya kasih dalam hati saudara? Dari manakah datangnya hati misi dalam hati saudara? Itu hanya datang ketika saudara punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Amin. Ketika saudara berdoa, nggak ada cara lain saudara, hanya lewat doa. Kalau saudara baca di Alkitab, banyak kisah-kisah ya tentang Yesus. Banyak saudara lihat nanti Yesus subuh-subuh, pagi-pagi memisahkan diri, dia berdoa. Kemudian besokannya Yesus pergi ke Galilea untuk melayani. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia marah ke murid-murid, kok kamu gak bisa berjaga-jaga? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu contoh panutan dari Tuhan kita, berdoa. Sebelum memulai misinya, sebelum melayani, semua diawali dengan doa. Kita saudara gak akan pernah punya kasih, gak akan pernah punya hati misi kalau kita gak connect dengan Tuhan. Kalau saudara semakin banyak saudara berdoa, semakin banyak saudara bergaul dengan Tuhan. Wow Tuhan, itu hatinya Tuhan, itu menjadi hatimu. Apa yang ada di pikirannya Tuhan, itu menjadi pikiranmu saudara. Kita gak bisa bergerak untuk menginjil tanpa punya kasih. Amin saudara. Kalau kita punya kasih saudara, kita gak akan bisa cuek melihat orang. Kita tahu teman kita udah salah jalan, kita tahu teman kita arahnya kemana. Kita gak bisa begini saudara, cuek. Emang gue pikirin dia sama dia, gue sama gue, gak bisa saudara. Kita gak akan pernah bisa punya kasih seperti itu kalau kita gak dekat dengan Tuhan. Karena hari-hari ini keegoisan, cuek ya, kecuekan, masa bodoh, yang penting kita aman sendiri, itu sedang melanda dunia saudara. Orang masing-masing, yang penting gua aman, yang penting gua selamat, yang penting gua nggak di PHK, yang masing-masing berpikir untuk dirinya. Tapi saya percaya ketika saudara mulai berdoa, ketika saudara suka berdoa, banyak berdoa, kita makin banyak berdoa, makin banyak bergaul dengan Tuhan, makin banyak baca firman, kita akan ngerti loh maunya Tuhan itu kayak gini. Oh hatinya Tuhan itu hati misi. Oh hatinya Tuhan itu gak mau ada orang yang binasa. Karena kita dekat dengan Tuhan, jadi hatinya Tuhan itu jadi hatinya kita saudara. Amin. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Kita gak tahan, aduh ngeliat sopir kita, ngeliat pembantu kita, ngeliat keluarga kita. Buat saya pribadi, keluarga besar, waduh masih belum percaya Yesus saudara, belum terima Yesus. Tapi saya berusaha dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, hal-hal simpel yang saya lakukan. Contoh saudara ya, hari-hari ini saudara, ini ada keponakan-keponakan yang tinggalnya di luar juga ya, di luar negeri. Itu bukan orang Kristen, gak ngerti siapa Yesus. Tapi setiap kali ada masalah di pekerjaan, setiap kali ada masalah rumah tangga, teleponnya ke saya saudara, Penji, tadi saya mau jalan ke sini, Penji ada waktu nggak? Saya bilang saya mau pelayanan ini, mau ada khotbah di Yamari, mau di syuting. Sebentar ya Penji, sebentar. Oke sebentar. Aku WA ya Penji, baca ya. Itu nggak tinggal di Jakarta, nggak tinggal di Indonesia. Setiap ada masalah, Penji gimana ya baiknya ya? Dia udah marah, dia dendam sama seseorang, dia marah. Selalu yang saya kasih nasihat apa? Nasihat firman Tuhan. Apa yang saya katakan, apa yang saya baca dari firman, apa yang jadi hatinya Tuhan, itu yang saya lakukan. Nah saudara, simple, nggak semua orang harus berkhotbah, nggak semua orang ngerti teologi, tapi ada banyak hal yang saudara bisa lakukan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Tapi dimulai dengan doa saudara, amin. Hati yang suka berdoa akan memiliki hati yang penuh dengan belas kasih. Nggak akan terjadi yang namanya penginjilan, nggak akan terjadi yang namanya misi tanpa punya hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Jadi ada korelasinya saudara ya. Hati yang penuh dengan belas kasihan baru kita bisa menginjil. Bagaimana bisa punya hati yang penuh dengan belas kasihan? Harus connect dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baca firman, bergaul. Makin kita ngerti hatinya Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap saya dan saudara, ayo kita mulai memberitakan Injil. Lihat kiri kanan depan belakang, mulai ada kepedulian.
dengan dunia, ada kepedulian dengan keluarga, ada kepedulian dengan lingkungan kita. Jangan jadi orang yang cuek, jangan jadi orang yang mentingin diri sendiri. Punya hati, saudara. Amin. Kalau ditanya lewat apa saya bisa menginjil, oh banyak hal, saudara. Jadi nggak ada alasan lewat tutur katamu yang santun. Jangan saudara hanya baik, hanya manis ketika saudara di gereja. Ketika di luar gereja kasarnya minta ampun, arogannya minta ampun. Gimana orang bisa terima Injil, saudara? Ngelihat kelakuan orang Kristen yang baik cuma di gereja. Tapi kekristenan itu justru bukan di dalam gereja. Ketika kita di luar gereja, kita ketemu orang, kita bergaul dengan seseorang, orang ngelihat ada perbedaan. Amin, saudara. Jadi kita bisa lewat tutur kata, perilaku hidup kita sehari-hari yang memancarkan keteladanan Kristus. Berbuat baik kepada semua orang bukan karena ada apa-apanya ya, justru karena kita mengasihi Tuhan, kita mau berbuat baik juga buat semua orang. Saudara, beda konsep. Kalau orang lain mereka berbuat baik supaya masuk sorga. Kalau saudara dan saya, karena kita sudah diselamatkan, kita mau berbuat baik. Jadi ada perbedaan, saudara. Amin. Ya saudara ya, wujudkan kasih, suka menolong, saudara. Itulah bentuk-bentuk penginjilan kekinian ya. Kalau ada orang yang bermusuh, kita damaikan ya. Kita menjadi pendamai, kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita menjadi saksi Kristus. Jadi berkat dimanapun saudara berada. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja, memeteraikan firman-Mu dalam hati setiap orang yang mendengarkan pesan firman Tuhan pada saat ini. Secara khusus hamba berdoa untuk sahabat-sahabat Yamari Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di mancanegara. Biarlah Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, setiap umat-Mu, setiap kami mengalami jamahan-Mu Tuhan. Kerinduan untuk lebih dalam lagi dengan Tuhan, kerinduan untuk berdoa, sehingga ketika kami banyak berdoa, ketika kami bergaul dengan Tuhan, kami ngerti apa yang Engkau mau, kami ngerti hati-Mu Tuhan, kami ngerti pikiran-Mu Tuhan, kami ngerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, sehingga kami punya hati yang dipenuhi cinta, dipenuhi belas kasihan. Kami gak bisa berpangku tangan, kami gak bisa duduk-duduk, yang penting kami selamat. Tapi biarlah Tuhan Engkau menaruh kegelisahan, menaruh cinta yang dalam untuk setiap orang, khususnya bagi mereka yang belum percaya Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Oh, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Yamari ini Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan di kantor, di sekolah, di kampus, di gereja, dimanapun, supaya selalu menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Percaya kau yang percaya.
Saudara yang mari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema doa dan misi yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Evangelis Mega Kumalasari. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Evangelis Mega Kumalasari atas penyampaian firman Tuhan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani, dan juga kepada Ibu Devina Karya Sasmita yang sudah memberikan kesaksian pujian yang begitu indah. Tuhan Yesus memberkati kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, juga seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan dukungan bagi pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan dari hamba-hambamu, Evangelis Michael Bambang Suwono, Pendeta Maria Novi, Bapak Agustinus Huai, dan Bapak Yunus Sabandar yang telah melayani dalam ibadah online Yamari ke-183 hari Sabtu 23 Maret 2024. Juga Ibu Evangelis Mega Kumalasari Kumasi Eskom yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema doa dan misi. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama beribadah, dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi dan pelayanan. Allah Bapa di surga, berkati para pelayan-Mu, Evangelis Michael Bambang Suwono, Pendeta Maria Novi, Bapak Agustinus Huai, Bapak Yunus Sabandar, Ibu Devina Karya Sasmita yang telah mempersembahkan pujian yang indah, dan juga Ibu Evangelis Mega Kumalasari Kumasi Eskom dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dari hamba-hambamu. Allah Bapa di surga, berkati seluruh hambamu akan melayani dalam ibadah bulan Yamari ke-184 pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Karena Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi seluruh persiapan dari hamba-hambamu, sehingga seluruh ibadah ini dan firman Tuhan disampaikan memberkati para sahabat dan mitra Yamari yang mengikuti, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penolong dan Menyembuh, kami menyerahkan mitra sahabat Yamari yang mengalami pergumulan dalam hidup, bagi yang sakit jantung, tumor, sakit TBC, kanker, demam berdarah, tekanan darah tinggi, sakit gula dan stroke, dan lain-lainnya. Bagi yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, kiranya kuasa dalam nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memberkati obat-obatan yang dipakai, memberkati tim dokter yang merawat agar mereka cepat pulih, juga mereka yang menghadapi permasalahan dalam keluarga. Tuhan yang menolong agar mereka mendapat jalan keluar, sehingga sukacita dari Tuhan menjadi bagian mereka. Kami berdoa untuk Syoban Irwan, Ibu Christine, istri Bapak Dani Firdaus, Pastor Januar Adisoma, rawat di rumah dengan memakai sonde, Ibu Silvia Tunggalujaya, kanker rahim, Ibu Hilda Tirta Jaya, cuci darah, Bapak Lim Siong Lim, kanker darah, Bapak Jansen, Ibu Loren, dan flek di paru-paru, Ibu Trespindi, tempurung lutut bergeser, Ibu Yuliana Karirihara, tumor rahim, Bapak Budianto Mustari, dirawat di rumah sakit, serta meninggal Cibinong pasca operasi bypass pemulihan darah ke otak. Bapak Tommy Fredrickson, tarung dengan gangguan kelenjar getah bening, Ibu Yana Hunggu Hambu, stroke, Ibu Jen Tumibor, kanker hati, dirawat di rumah sakit Gatot Subroto. Di dalam kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan anak-anakmu dari setiap penyakit yang mereka deritakan.
Demikian pula Bapak Pendeta Andreas Abionto, Bapak Pendeta Muladi Suleman, Evangelis Michael Bambang Suwono, agar kuasa di dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan hamba-Mu dari sakit yang mereka deritakan. Juga berkati obat-obatan yang dipakai dan dokter yang merawat, agar hamba-Mu sembuh dan pulih dari sakit yang mereka deritakan sehingga dapat beraktivitas lagi. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk lembaga gereja Aras Nasional, PGI, PGLI, PGP, KWI, PBI, GMHK, GOI, Bala Keselamatan Indonesia, juga gereja lokal, lembaga-lembaga Kristen lainnya dengan seluruh program pelayanan yang sedang dijalankan dan yang akan dijalankan agar terwujud membangun manusia seutuhnya. Juga seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani, baik pendeta, gembala sidang, guru Injil, dengan kebutuhan hidup dan kebutuhan dana personal, kiranya Tuhan memberkati dan memimpin jemaat-Mu agar dapat tetap setia kepada iman percaya mereka kepadamu. Ya Bapa yang pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk pemerintah bangsa NKRI, khusus penetapan hasil pemilu secara nasional yang telah diumumkan oleh KPU, paslon presiden dan wakil presiden yang pemenang juga, serta untuk DPR dan DPD dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada. Demikian juga penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu dan MK dapat berjalan lancar. Kami juga berdoa untuk warga masyarakat beberapa daerah yang mengalami bencana alam, antara lain banjir, angin puting beliung, banjir rob karena gelombang air laut yang tinggi, tanah longsor, dan juga para pengungsi karena imbas dari banjir. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah dan PNB serta semua relawan LSM yang menangani para pengungsi. Kiranya semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong dan menjawab doa yang pasti. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima doa berkat dari hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Rumah Doa. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Katakan agar seluruh Indonesia, agar seluruh Indonesia datang menyembahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
ke-184. Tuhan Yesus memberkati.